Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini firman Tuhan terambil dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai ayat 8. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Bapa di surga, Bapa yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini atas kasih-Mu yang begitu luar biasa, penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah memberkati kami, dan dialah pagi hari ini kami yang sudah bangun datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau tuntun kami, berikan kami hikmat, urapi kami pribadi lepas pribadi. Dialah firman-Mu kami dengarkan, memberikan kepada kami pengharapan, memberikan kami mujizat, memberikan kami kesembuhan. Di dalam nama Yesus, urapi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara kita ambil Alkitab kita baca dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bunyi firman Tuhan demikian. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang membuat seseorang mengalami sakit penyakit. Yang pertama adalah dari dirinya sendiri. Mungkin itu melalui pola makan yang kurang teratur, ya, istirahat yang kurang cukup, lalu berpikir terlalu stres. Yang kedua, penyebab penyakit itu bisa diakibatkan oleh setan. Sebagaimana seorang ibu-ibu yang sudah 14 tahun, ya, dia mengalami sakit penyakit bungkuk. Lalu Yesus berkata, perempuan ini sudah 14 tahun dirasukin oleh iblis. Karena kita tahu bahwa saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi sakit penyakit juga bisa diakibatkan oleh iblis. Yang ketiga, sakit penyakit dapat disebabkan oleh dosa ataupun kutuk dari roh, dari nenek moyang. Nah, di sini jelas kita melihat bahwa si orang lumpuh ini disebabkan langsung oleh dosanya sendiri. Sebagaimana Yesus berkata,
dosamu telah diampuni. Nah, kita akan melihat bagaimana proses kesembuhan terhadap si orang lumpuh itu. Saya mempelajari di sini bagaimana si orang lumpuh itu dapat disembuhkan. Tuhan berkata kepada si orang lumpuh di ayat 2, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi ada suatu tindakan iman percaya kepada Kristus bahwa dia pasti disembuhkan. Tuhan melihat iman seorang yang lumpuh itu bahwa dia dapat disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus. Mujizat itu terjadi ketika kita percaya, saudara. Kesembuhan itu terjadi ketika kita percaya dengan iman kepada Kristus. Sebagaimana dapat kita lihat di dalam Matius 9 ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi Yesus melihat iman kita ketika kita percaya bahwa sakit penyakit kita disembuhkan Yesus, maka sembuhlah penyakit itu. Jadi ada suatu tindakan iman percaya kepada Kristus, maka Tuhan akan menyembuhkan penyakit kita. Yang kedua, saya mempelajari di sini, ada orang yang menggotong dia, membawa dia kepada Kristus, di mana orang lumpuh ini dibawa dari atap, melalui atap, maksud saya, diturunkan ke bawah. Jadi Yesus melihat iman mereka yang menggotong orang lumpuh ini. Tuhan sangat menghargai tindakan beberapa orang yang membawa kepada Yesus. Maka Tuhan lakukan kesembuhan. Demikian juga saudara, jika ada orang yang sakit, ada orang yang percaya, beriman, sungguh-sungguh mendoakan dia, maka sakit penyakit pun pasti sembuh. Sebagaimana dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi seseorang yang sudah sakit, yang tidak dapat berbuat apa-apa, dan ketika ada orang yang berdoa, sungguh-sungguh mendoakannya, maka Tuhan akan melakukan mujizat. Seperti saya mengalami pada keluarga saya, kakak saya yang sedang terbaring di ruangan ICU yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Napas sudah tinggal satu-satunya. Hal ini terjadi, saudaraku, ketika kakak saya bertugas ke Australia, Melbourne. Pada bulan keempat dia mengalami sakit penyakit yang begitu berbahaya. Dokter sudah angkat tangan, tetapi saya sebagai orang percaya kepada Kristus
berdoa dengan sungguh-sungguh, saya berdoa dengan sungguh-sungguh, iman percaya kepada Kristus, maka mujizat pun pasti terjadi. Kesembuhan saat itu terjadi, saudara. Mujizat pasti terjadi kalau kita iman percaya. Kalau ada orang yang berdoa untuk kita, Tuhan pasti lakukan mujizat. Yang ketiga, kita melihat orang ini sembuh karena kuasa Tuhan yang menyembuhkan penyakitnya. Tuhan berkata, dosamu telah diampuni. Tuhan sangat menghargai orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan sangat mengasihi orang yang percaya datang kepada Kristus. Walaupun dosanya yang membuat dia sakit penyakit, tetapi Yesus mengampuni dosanya. Kita melihat di sini bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa umat manusia. Maka mari Bapak Saudara, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, kita harus melangkah dengan iman percaya kepada Kristus. Baik sakit penyakit, penderitaan yang kita alami saat ini, seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita kebingungan. Dengan sakit penyakit mungkin sudah berobat kemana-mana, tapi tidak sembuh. Tapi melalui renungan firman Tuhan hari ini, saya mengajak Bapak Saudara supaya kita datang kepada Kristus, melangkah dengan iman. Apapun masalah yang kau hadapi, apapun pergumulan pada hari ini, mari Bapak Saudara kita datang kepada Kristus. Walaupun dosamu merah seperti kerbiji, akan diputihkan seperti salju. Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi saudara. Mari Bapak Saudara, kita datang kepada Yesus. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, kamu semua yang letih lesu dan beban berat, marilah datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di ayat yang ke-29 berkata, belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati. Yesus siap menerima kita. Apapun masalah yang kita hadapi, Dia mau supaya kita datang kepada Yesus, belajar kepada Yesus. Setiap kita yang datang kepada Yesus, kita akan mengalami suatu pemulihan. Setiap kita yang datang kepada Yesus, kita akan mengalami ketenangan. Setiap kita yang datang kepada Yesus, kita akan mengalami damai sejahtera dari surga. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga, Bapa yang mulia, Allah kami yang kudus, pencipta langit dan bumi. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang penuh kasih, kasih-Mu nyata Tuhan. Di atas kayu salib Engkau berkata sudah selesai. Segala sakit, penyakit, kutuk maut, kutuk penderitaan Tuhan sudah angkat di atas kayu salib. Hari ini kami boleh bebas, kami boleh sehat, kami boleh menang, kami boleh merdeka karena kasih kebaikan Tuhan, anugerah-Mu yang Kau telah nyatakan di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh iman percaya kepada Kristus, apapun masalah pergumulan yang sedang dihadapi, aku percaya di dalam nama Yesus akan terjadi pemulihan. Berkat-berkat akan mengalir dari surgawi. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Bahkan sakit penyakit pun disembuhkan oleh nama Yesus yang penuh kuasa. Dosa-dosa kami diampuni
oleh darah Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Urapan-Mu turun dari surgawi. Berkat-berkat mengalir ke setiap apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Aliran kesembuhan dari surgawi terjadi bagi yang sakit. Di dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa setan iblis dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit hari ini disembuhkan oleh kuasa nama Yesus Kristus yang penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.